Oke, ada 6 orang. Pesertanya ada 6 orang. Jadi karena ini kelas karyawan, berdasarkan informasi yang saya dapatkan ya, itu maksimal ada 4 kali pertemuan tatap muka secara maya, tatap maya, melalui Zoom, atau nanti bisa kurang atau lebih dari 4 pertemuan ya. Tapi karena ini kelasnya sore, sekitar 2 minggu lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan bagi yang beragama Islam. Jadi kemungkinan waktunya itu tidak bisa full sampai jam 20.20 ya, karena nanti akan persiapan buka puasa, kemudian persiapan tarawih dan sebagainya. Ya, jadi tidak perlu khawatir untuk materi setiap minggu itu akan saya upload di Vclass, itu meliputi jurnal, kemudian kemudian materi, modul, kuis tugas, satu lagi itu video penjelasan. Oh, maaf, ini absennya belum bisa, Pak. Absennya belum bisa. Bentar ya. Rizky Budi Prayuda masuk kelas ini enggak ya? Sudahkah udah bisa absen? Udah saya setting untuk hari ini jam 5 sampai jam 8.20. Tanggalnya 24, Pak. Itu masih 23. Tanggal 24 ya? Oh ya, hari ini 24. Oke. Sudah bisa dibuka? Tolong dibuka dulu ya. Nggak bisa absen nggak? Sudah bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke. Muhammad Andika Fadila, Natasha Pameswari, baru 2 yang absen. Tapi kalau di lecture saya ini ada 4 orang ya, tapi di jadwal mata kuliah ada 6. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ke materi pertama ya. Oh ya, seperti Elba dia. sudah, Pak. Elba ya, Elba Rizky Anggraini. Iya, Pak. Oke, semuanya sudah. Nursela, Elba, Natasha, Muhammad Andika. Ada yang belum absen? Brilian. Brilian belum absen. Iya, Pak. Masih mau enroll. Oh ya. Baru pulang kerja. Oke. Silakan di-enroll dulu. Kita pertemuan pertama ya. Mungkin sudah pernah pakai Android Studio atau JDK, sudah menginstal JDK di laptopnya masing-masing. Ada yang sudah pernah pakai? Pernah, Pak. Oke. Ini sebenarnya nanti akan saya jelaskan spesifikasi laptop atau komputer yang bisa memenuhi untuk menjalankan mobile computing ya, untuk praktikum Android, JDK, dan juga Android Studio yang bisa berjalan di Windows, Mac, atau di Linux. Kalau misalkan kalian mau pengguna sistem operasi yang tadi yang saya sebutkan
barusan. Kenapa kita menggunakan Android? Mengapa Android itu penting? Alasannya adalah karena teknologi berkembang dengan pesat, masing-masing orang tentunya memiliki handphone, memiliki HP, yang sistem operasi yang digunakannya adalah Android. Rata-rata setiap orang memiliki satu atau lebih device atau Android yang mereka pakai, yang mereka gunakan. Tentunya ada peluang di dalamnya untuk menjadi developer ya, sebagai pengembang. Android developer banyak dicari, walaupun kita tidak mengapply, tidak mencari kerja, tapi kalau misalkan kita memahami tentang pembuatan aplikasi di Android itu sendiri, maka secara otomatis nanti kita akan dicari orang yang memerlukannya. Jadi mengapa kita belajar Android atau pada mata kuliah ini adalah mobile computing, salah satu di antaranya adalah perkembangan teknologi yang mana setiap orang itu memiliki komputer device yang mereka pegang ya, atau handphone. Kemudian tool yang digunakan itu support langsung dari Google. Kalau dulu ini terdapat Eclipse ya. Kalau sekarang ini ada Android Studio, yang mana Android Studio ini merupakan dari Google-nya langsung ya, pengembangnya dari Google-nya langsung. Kemudian Android itu ada banyak komunitasnya. Ada banyak komunitas yang bisa mendukung untuk kita bisa belajar Android. Jadi Android itu sendiri sebenarnya banyak ya, banyak versi dari Android. Kalau sekarang ini kayaknya sudah 12 ya kalau nggak salah. Ini mulai dari Cupcake sampai yang sekarang ini Oreo. Ada yang tahu sekarang ini Android berapa ya? Ya kalau saya pakai yang ini ya, yang 5, baru yang 5.0, belum bisa upgrade. 5, kemudian Marshmallow Android, kemudian Nugget Android, dan seterusnya. Ini bisa dilihat ya, informasi terkait dengan perkembangan versi Android. Versi dan nama Android dari Android API 1 atau level 1, tanggal rilisnya itu tanggal 23 September 2008. Banyak ini informasi di Google, silahkan dicari ya tabel rilis dari versi Android-nya. Kemudian ini tidak update ya, kalau yang sekarang ini kayaknya sudah Android berapa, 10 atau 12. Kemudian nah di sini kita memerlukan Android Studio dan juga JDK. Nah, caranya yaitu kita pergi ke URL di sini. Silakan ambil URL-nya di sini di Oracle Academy atau di oracle.com, w3.oracle.com itu ada menyediakan Java Development Kit yang mana yang akan kita perlukan untuk praktikum ya, praktikum menggunakan Android Studio. Silakan dipilih, di sini ada Java Development Kit yang 18, disesuaikan dengan spesifikasi laptop atau PC yang dimiliki. Ada menggunakan sistem operasi Linux, ada menggunakan Mac OS, kemudian Windows. Kalau menggunakan Windows, silakan dipilih juga produk file deskripsinya, apakah 64 bit atau 64 installer atau MSI installer full size. Nah, di sini ada link download. Di sini ada link download. Nanti diklik saja link downloadnya. Ada file size-nya itu 172.54 MB. Nah, selain dari Java Development Kit atau JDK ini, tujuannya yaitu untuk menuliskan programming Java programming dengan menggunakan bahasa pemrograman Java untuk menjalankan atau merunning di Java platformnya. Selain dari JDK, kita pergi ke developer Android atau developer.android.com. Nah, ketika kita pergi ke sini, ke URL yang ini, maka akan ditampilkan, bisa dilihat nggak ya di layar screen untuk tampilan developer android.com-nya? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Nah, di sini
kita akan disambut oleh selamat datang di developer Android dengan fitur dan seterusnya. Kemudian di sini ada download Android Studio. Kemudian kita klik di sini. Ini hampir 1 giga. Ya, kalau untuk praktek kita menggunakan Android Studio. Kalau dulu itu menggunakan Enclip ya. Kalau sekarang sudah langsung developernya dari Google-nya untuk melakukan simulasi menggunakan emulator yang ada pada Android Studio itu sendiri. Nah, Android Studio ini yang terbaru, yang terupdate-nya adalah Android Studio Bumblebee 2021.1.1. Ini 64 bit untuk sistem operasi Windows. Kapasitas size ukuran filenya itu 872 MB. Ya. Jadi silakan nanti diusahakan ke warnet atau pergi ke WiFi ya untuk mendownload ini daripada menggunakan kuota handphone. Nanti HP-nya putus di tengah jalan gitu. Belum selesai tapi udah putus kan, sudah ngabisin kuota tapi file yang kita download ini belum selesai. Nanti diusahakan atau bisa copy dari temannya yang sudah download ya. Nah, karena ini spesifik yang diperlukan untuk Android Studio itu recommended-nya itu 4 ya, 4 GB untuk RAM atau bisa menggunakan SSD. Atau kalau misalkan ada laptopnya Mac, bisa mendukung untuk kita praktikum menggunakan Android Studio. Jadi biasanya kendalanya saya juga sering mendapatkan message dari teman-teman mahasiswa yang mereka tidak support dengan Android-nya, kemudian kinerja Android di laptopnya juga tidak cepat ya karena spesifik laptop yang tidak memenuhi. Jadi nanti biasanya saya buat kelompok ya bagi teman-teman yang spesifikasi komputernya high end, lebih tinggi ya, atau menengah ke atas, itu nanti bisa bantu teman-temannya yang tidak bisa menjalankan Android Studio di laptop atau di PC-nya. Jadi biasanya saya buat kelompok ya. Nah, untuk project-nya itu sederhana, yang penting kalian mengetahui konsep menggunakan linear, constraint, layout, kemudian frame, kemudian fitur yang ada atau komponen yang ada pada Android. Yang penting bisa menggunakan ya. Nah, untuk pengembangannya nanti silakan bisa dieksplorasi ya, dieksplorasi. Nah, pertama kita download dulu yang ini, nanti akan ada proses download. Diusahakan stabil karena ketika kita melakukan instalasi dengan menggunakan Android Studio ini perlu koneksi internet ya. Karena harus menyesuaikan dengan komponen-komponen yang ada pada Android Studio-nya. Karena di Android Studio juga ada komponen yang perlu di-download kalau kayak misalkan kita mau menggunakan emulator Android yang 7, yang API levelnya 7, Android 7 gitu. Nanti komponen di Android 7 itu perlu di-download juga, perlu dihubungkan, dikoneksikan dengan internet. Jadi komponennya bisa terinstall di dalam Android Studio. Kemudian ada 2 cara nanti untuk melakukan simulasi ya, menggunakan atau merunning project yang ada di Android Studio. Yang pertama menggunakan emulator yang difasilitasi oleh si Android-nya itu sendiri, atau yang kedua menggunakan device atau menggunakan HP kita, menggunakan HP sendiri. Nah, dalam ketika kita menggunakan HP untuk merunning atau menjalankan project kita yang ada di Android Studio, maka kita perlu adanya kabel data. Kabel data itu untuk menghubungkan HP kita dengan Android Studio yang ada di komputer atau di laptop kita. Nah, tapi sebelumnya di handphone kita nanti kita perlu men-settingnya sebagai developer ya, sebagai pengembang. Jadi nanti ketika kita sudah men-setnya sebagai pengembang, maka akan terdeteksi di Android Studio handphone kita ya.
handphone kita beserta dengan versi atau label atau merek dari handphone kita. Nah, di sini di Android Studio, di developerandroid.com studionya ini sudah diberikan informasi terkait dengan Android Studionya, yaitu beberapa di antaranya Visual Layout Editor. Ya, Visual Layout Editor ini memudahkan kita untuk mengatur objek atau komponen yang ketika kita perlukan ke dalam kita perlukan ke dalam sebuah lembar kerja atau stage di dalam handphone layar HP Android di Android Studio-nya. Ini akan memberikan atau memudahkan kita dalam pengaturan komponen-komponen, misalkan pengaturan button atau view, image view, ya kita bisa sesuaikan dengan layout yang kita atur. Apakah kita menggunakan constraint layout nantinya, atau menggunakan linear layout, atau bisa menggunakan relative layout. Nah, nanti akan kita pelajari tahapan-tahapannya berdasarkan pertemuan-pertemuan selama 16 pertemuan. Kemudian ada emulator di sini ya, ada emulator ya. Yang maksud dengan emulator ini di gambar sebelah kanan ini ada fitur-fiturnya, yaitu di pojok kanan di bagian atas ini untuk menghentikan atau menjalankan start atau stop atau mematikan layar emulator ketika kita merunning atau menjalankan project yang kita buat pada Android Studio. Nah, di sini fast emulator ini tadi ya, kalau kita menggunakan emulator yang ada di Android Studio di laptop atau di PC kita, ini biasanya memakan waktu yang lama kalau misalkan RAM atau kita menggunakan hard disk sebagai media penyimpanan dan RAM kita 2 GB ya. Jadi kita tinggal ke kamar mandi pun, keluar dari kamar mandi biasanya masih sama gitu. Jadi kita harus sabar menunggu supaya keluar ya output atau menjalankan project yang ada di Android Studio. Jadi banyak bersabar ya kalau misalkan kita menggunakan spek memori kita di laptop itu di 2 GB ya. Recommended-nya 3 atau 4 ya. Atau bisa menggunakan SSD. Jadi belajar mata kuliah mobile computing ini dapat 2 ilmu. Ya, pertama ilmu teknologi, yang kedua ilmu kesabaran ya. Karena kita harus nunggu sabar ya kalau misalkan spek laptop kita di bawah, menengah ke bawah ya, atau juga terkadang error ya. Jadi nanti kemungkinan setengah semester nanti akan kita pakai Android Studio. Kalau misalkan kendalanya tidak bisa kita atasi bersama untuk praktikum Android Studio, kita bisa nanti menggunakan yang platform online ya untuk membuat project aplikasi Android. Banyak platform online yang kita bisa pakai untuk mempraktekkan. Salah satu di antaranya adalah Codular.io atau bisa menggunakan Tankable ya, tankable.com. Silakan cari informasinya di Google, banyak informasinya. Ada yang sudah pernah dengar Codular.io atau Tankable atau sudah pernah pakai gitu? Ada? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Nanti kita bertahap aja ya. Kemudian APK Analyzer di sini di tampilannya. Kemudian kita menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Nah, ketika kita setting pertama kali kita hendak membuat sebuah project, nanti dimintanya apakah kita menggunakan bahasa pemrograman Java atau bahasa Kotlin ya. Ada 2 pilihan, Kotlin atau Java. Nah, untuk yang sekarang ini saya masih menggunakan Java, jadi kita sama-sama nanti mempraktekannya dengan bahasa Java. Kemudian di sini ada Intelligent Code Editor. Di developerandroid.com studio ini udah diberikan penjelasan singkat ya terkait dengan Intelligent Code Editor. Kenapa disebut sebagai Intelligent Code Editor ini? Karena
dia akan mengarahkan kita ketika kita memberikan perintah-perintah tertentu. Misalkan di sini ada kita ketikkan M dengan inisial tertentu ya, nanti akan diberikan informasi apa yang kita butuhkan terkait dengan inisial yang kita ketikkan atau perintah yang kita ketikkan. Nah, di sini ketika si usernya mengetikkan tulisan M, maka akan ditampilkan beberapa pilihan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan email button, kemudian kita hendak memilih set image untuk menampilkan image resource. Jadi kita tidak perlu mengetikkan secara manual ya, karena di sini sudah ada kata kunci ya, setnya untuk memberikan kebutuhan yang digunakan oleh si pemakai atau penggunanya. Kemudian flexible build system dan juga real time profilers. Nah, di sini diberikan informasi bahwasanya aplikasi CPU memberikan informasi aplikasi-aplikasi apa saja yang sedang berjalan dan menggunakan memori berapa gitu ya. Jadi bisa dilihat dari real time profilers-nya. Nah, di sini sedang aplikasi apa saja yang sedang dibuka, kemudian berapa memori yang digunakan, ya CPU yang dipakai gitu. Jadi sudah diberikan kalau kita hendak melihat informasi di Android developernya di Android Studio-nya sudah diberikan fasilitas itu. Nah, sekilas itu untuk pengenalan developer Android Studio, karena kita memerlukan Android Studio sebagai langkah awal untuk praktek ya. Nah, pertama kita download dulu, kemudian JDK-nya tadi ini silakan di-download. Kemudian setelah itu install yang Android Studio yang ini. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, di sini ada developer Android.com Studio Index HTML. Nanti silakan diklik saja Android 2. Nah, kalau yang ini yang terbaru yang saya sampaikan tadi ya. Android yang terbaru versi 3. 2021 atau Bumblebee 2021 ya, yang ini Bumblebee 2021. Kemudian spesifik laptop, spesifikasi komputer. Spesifikasi komputer atau laptop minimal Microsoft Windows 7810, 64 atau 32, 2 GB RAM minimum, ya walaupun minimum di sini 2 GB RAM-nya, tetapi kita harus banyak bersabar ya kalau kita menggunakan RAM 2 GB. Kalau recommended-nya 3-4 gitu RAM-nya, supaya memudahkan kita sendiri, atau yang sudah 8 GB RAM-nya lebih recommended. Ada yang RAM-nya 8 GB. Kira-kira berapa? Kalau Natasha berapa RAM komputernya? Kalau nggak salah 2, Pak. 2. Muhammad Andika? 32, Pak. Brilian? Brilian Anggra ini? Iya, Pak. Berapa RAM komputernya? 4 giga, Pak. 4 giga ya? Ya, lumayan. Lumayan ya. Ini cuman berlima aja ya? Kalau Nursela berapa Nursela? RAM? 4 giga, Pak. 4 giga, oh oke. Bisa dibuat 2 kelompok ya, kalau misalkan support yang punyanya Brilian atau punya Nursela. Jadi bisa membantu teman-teman yang lain yang RAM-nya 2 GB. Nah, itu sekilas untuk pengenalan mata kuliah hari ini. Kita akan lanjut ke praktikum, tapi kalian perlu install ini dulu ya, developer Android sama JDK-nya.
Java Development Kit di komputer masing-masing. Ya. Cara instalnya mudah kok. Nanti tinggal di next saja. Tapi perlu dilihat nanti di direktori mana ya, di drive mana kita meletakkan instalasinya gitu, apakah di C atau di D gitu, untuk memudahkan nanti ketika kita buat project-nya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Saya akan simulasikan dulu untuk Android Studio. Ya. Kalau saya pakai Arctic Fog ya, masih 2020 3.1. Kalau yang tadi Bumblebee tadi itu 2021 ya, yang terbaru. Tapi saya masih pakai yang Android 2020. Tergantung support sebenarnya sama sih. Platformnya masih sama, cara menggunakan komponen yang ada itu masih sama. Oke, bisa dilihat untuk tampilan Android Studio di layar screen. Nah, seperti ini ya. Ketika kita pilih file, kemudian new project, pilih new, kemudian pilih new project, nanti akan diminta kita untuk memilih. Jadi di sini ada banyak pilihan yang sudah ada, yang kita tinggal pakai. Kalau kita membutuhkan Google Map Activity atau menu login, maka ini sudah dibuatkan oleh si Android-nya ya. Kalau kita login activity di sini, kalau kita membutuhkan form yang kayak ini, berarti tinggal pilih login activity, kemudian kita buat yang untuk halaman berikutnya. Tapi kalau misalkan kita tidak membuat sendiri, ya kita tinggal pilih empty di sini, empty activity. Kemudian next. Nah, di sini ada nama ya, empty activity, di sini ada nama. Kita tulis namanya, nama project-nya apa, kemudian package name-nya. Package name-nya bisa diganti atau tetap default yang ini. Kemudian save lokasinya. Save lokasinya kalau saya di C ya. Kalau Android Studio-nya ada di C. Kemudian jalur direktorinya di Android Studio Project. Kemudian My Application 8. Ini nanti akan mengikuti dari nama project-nya. Kemudian bahasa pemrogramannya itu Java. Jadi ada dua pilihan, Kotlin atau Java. Pilih Java. Kemudian minimum SDK. Minimum SDK itu bisa pilih yang 6. Ya, atau 7. Ya, 6 atau 7. Kalau tidak salah, kemarin saya pilih yang 7 ya, yang support dengan HP saya gitu. Pilih salah satu. Nah, ketika udah kita pilih minimum SDK, pilih finish. Nah, ketika pilih finish, dia akan melot atau melakukan penyesuaian komponen. Nah, di sini ada loading simbol. Karena saya sudah pernah pakai yang SDK 7, jadi nantinya akan agak lebih cepat ya, karena sudah pernah pakai yang Android SDK 7. Tapi kalau baru pertama kali, biasanya di sini ada progress ya, ada bar progress untuk menandakan penyesuaian komponen yang diperlukan atau yang dibutuhkan pada Android 7-nya gitu. Halo, Pak, bisa masih terdengar ya suara saya? Putus-putus atau gimana? Jelas, Pak. Oke. Saya kira itu untuk simulasi pertama, untuk pertemuan pertama perkenalan mobile computing. Jadi pertama yang perlu dilakukan tugas, termasuk tugas ini untuk pertama instalasi.
download softwarenya, kemudian instalasi, dan buat project baru ya. Kayak tadi, memilih salah satu SDK. Disesuaikan dengan laptopnya, disesuaikan dengan HP-nya masing-masing. Kalau HP-nya 7, supaya ini maksudnya supaya bisa berjalan di HP kita ya. Kalau misalkan Android-nya yang terbaru, berarti nanti yang di bawahnya tidak bisa jalan gitu. Yang terbaru misalkan yang 10 atau 12 ya SDK-nya. Itu tidak bisa berjalan berarti yang di bawahnya. Tapi kalau misalkan kita ambil yang tengah, misalkan yang 6 SDK atau 7 yang SDK-nya, jadi yang di atas 7 itu bisa berjalan. Kalau misalkan handphone kita di atasnya 6 atau 7, sedangkan di SDK-nya kita pilih 6, jadi nanti bisa berjalan di handphone kita. Ya, saya kira itu ya untuk pengenalan pertama untuk mata kuliah mobile computing hari ini. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Ini kelas karyawan kan ya? Ya, Pak. Jadi gimana kesepakatan kelas karyawan? Biasanya pulang jam 4 itu udah pulang, udah sampai di rumah ya. Jam 5 udah siap standby di laptop gitu. Belum, Pak. Belum. Jadi gimana nih untuk mensiasatinya? Atau cukup dengan materi yang di virtual nanti saya publish untuk video, materi, dan sebagainya. Sesekali kita menggunakan Zoom kalau ada pertanyaan dan diskusi. Ya? Iya, Pak. Yang lain kalau ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak.